kami hormati Ibu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang, Ibu Aniswati Aziz, SE MSI, Ibu narasumber dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Dipomaja Cukai Malang, beserta pemateri, Bapak Ibu peserta sosialisasi yang kami banggakan, dan hadirin sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan ini, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita dapat menghadiri acara sosialisasi ketentuan di Bea Cukai yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang bagi aparat kecamatan, perangkat desa, pengusaha, dan penjual rokok grosir se-Kecamatan Tuban dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, perkenankanlah kami menyampaikan laporan penyelenggaraan sosialisasi ini sebagai berikut. 1. Dasar penyelenggaraan. 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK 07/2020 tentang penggunaan, pemantauan, dan evaluasi dana bagi hasil cukai dan hasil tembakau. Yang ketiga, dokumen perubahan pelaksanaan anggaran DPPA dengan Komunikasi dan Informatika tahun anggaran 2020 pada program sosialisasi ketentuan bea cukai, kegiatan penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bea cukai kepada masyarakat dan atau pemangku kepentingan. Yang kedua, maksud dan tujuan. 1. Maksud dilaksanakan kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada aparat kecamatan, perangkat desa, pengusaha, dan pedagang rokok tentang Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai. Apa yang dimaksud dengan cukai, garis miring cukai rokok serta jenis-jenis penyalahgunaannya. B. Tujuan. Yang pertama, meningkatkan pemahaman aparat kecamatan, perangkat desa, pengusaha rokok, pedagang rokok atau grosir tentang cukai rokok serta jenis-jenis penyalahgunaannya. Yang kedua, aparat kecamatan dan perangkat desa dapat membantu mengawasi peredaran rokok ilegal di wilayahnya. Pengusaha dan pedagang rokok garing grosir mengetahui apa yang dimaksud dengan rokok ilegal sehingga tidak ikut memproduksi, garis miring menyimpan, garis miring mengedarkan, garis miring menjual rokok ilegal. 3. Berkurangnya peredaran rokok ilegal dapat meningkatkan pendapatan cukai yang diterima negara, di mana dana tersebut akan digunakan untuk kepentingan pembangunan yang sebagian besar untuk pelayanan kepada masyarakat di bidang kesehatan. 3. Waktu pelaksanaan. Waktu pelaksanaan sosialisasi adalah 1 hari, tanggal 15 Desember 2020 hari Selasa, pukul 19.30 WIB sampai dengan selesai. Tempat Paun Bromo Cafe and Resto, Jalan Raya Kebonsari nomor 662, Kecamatan Tuban, Kabupaten Malang. Peserta sosialisasi sebanyak 40 orang, terdiri dari aparat kecamatan 6 orang, 15 perangkat desa se-Kecamatan Tuban, dan pengusaha grosir atau pedagang rokok sebanyak 19 orang. Materi sosialisasi. Materi sosialisasi yang disampaikan meliputi sosialisasi ketentuan di bidang cukai, pengawasan dan penindakannya. Yang keenam, narasumber. Narasumber pada acara sosialisasi ini adalah pejabat dari pengawasan dan pelayanan bea dan cukai Dipomaja Cukai Malang. Pembiayaan. Kegiatan ini dibiayai dari DPHJAT pada dokumen pelaksanaan perubahan anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang tahun 2020. Demikian laporan kami, dan mohon dengan hormat kepada Ibu Kepala Dinas atau Ibu Asisten nanti yang memberikan arahan dan membuka secara resmi kegiatan sosialisasi ketentuan di bidang cukai bagi aparat kecamatan, perangkat desa, pengusaha, dan penjual rokok atau grosir se-Kecamatan Tuban. Akhir kata, apabila ada kesalahan dan kekhilafan dalam penyampaian laporan ini, mohon dimaafkan.
Atas segala perhatiannya disampaikan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, sambutan dan arahan dari Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang, sekaligus mohon berkenan membuka acara pada hari ini kepada Ibu Aniswati Aziz, SEMSI, disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari Dinas Kominfo Kabupaten Malang dalam pelaksanaan ini memohon maaf kepada Bapak dan Ibu yang hadir pada hari ini karena adanya acara yang bersamaan. Pak, saya harus mendampingi Ibu Bupati dalam acara Dekranasda, kemudian Ibu Asisten juga harus membuka acara di Kepanjen. Jadi beliaunya masih dalam perjalanan ke sini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang saya hormati Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Pikomadia Malang yang pada saat ini diwakili oleh Ibu Saja, para pejabat pemerintah Kabupaten Malang wilayah Kecamatan Tumpang yang saat ini dihadiri oleh Bapak Secang. Selamat datang Pak. Kemudian para peserta sosialisasi di lingkungan wilayah Kecamatan Tumpang dan hadirin yang berbahagia pada hari ini. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita dapat hadir pada acara sosialisasi ketentuan di bidang cukai dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita sekalian mendapatkan syafaat di yaumul akhir nanti. Bapak dan Ibu serta hadirin yang saya banggakan, sebagaimana kita ketahui bahwa dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBH CHT adalah dana transfer dari pusat ke daerah penghasil cukai tembakau dengan persentase yang telah ditentukan dalam Peraturan Kementerian Keuangan RI Nomor 7/PMK 07/2020 tentang penggunaan, pemantauan, dan evaluasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Dalam hal ini, salah satu kegiatannya yang harus dilakukan adalah memberikan pemahaman kepada produsen atau penjual atau pengusaha rokok untuk terkait cukainya. Maka untuk semakin meningkatkan pemasukan dari sektor cukai, tentu perlu adanya keterlibatan panjenengan semuanya di dalam hal ini yang ikut mengawasi dan memberantas peredaran rokok cukai ilegal. Harapan kami nanti ke depan mungkin akan ada sosialisasi tentang kenaikan cukai. Yang ini tentu saja bukan merupakan keinginan kami Pak, tapi itu adalah sebuah aturan yang harus dipatuhi oleh semua penggunanya. Nanti mungkin Ibu Sanja nanti bisa menjelaskan beberapa hal terkait tentang kenaikan cukai itu. Jika dilihat berdasarkan data dari Dirjen Bea dan Cukai Wilayah Jatim 2 dan hasil barang sitaan yang dimusnahkan pada bulan Februari tahun 2020 ini oleh Kantor Bea Cukai Malang, maka Kabupaten Malang termasuk kategori daerah yang tinggi dalam pelanggaran atau temuan penindakan hasil tembakau. Untuk meminimalisir pelanggaran tersebut, pemerintah Kabupaten Malang melalui Dinas Kominfo berkomitmen untuk memberantas peredaran cukai rokok ilegal dengan mengusung jargon gempur rokok ilegal. Dan kegiatan ini sudah kami laksanakan yang terakhir ini hari ini Pak. Sudah 7 kali kegiatan di beberapa tempat yang dinilai pelanggaran atau temuan penindakannya terbanyak. Dalam rangka mendukung hal tersebut, pemerintah Kabupaten Malang sangat mengharapkan partisipasi aktif dari rekan-rekan aparat kecamatan, khususnya Kecamatan Tumpang dan aparat desa
dan pelaku usaha serta penjual rokok di desa yang berada pada tingkat terdepan dan berhubungan langsung dengan masyarakat. Melalui pelaksanaan sosialisasi ini, mudah-mudahan informasi tentang ketentuan bidang cukai juga dapat tersampaikan langsung kepada masyarakat dan mudah dipahami, sehingga nantinya akan tercipta kesadaran masyarakat untuk ikut memberantas peredaran cukai ilegal. Harapan kami dengan adanya sosialisasi ini adalah Bapak dan Ibu sekalian yang ada di sini dapat menjadi penerus kami, duta informasi kami kepada masyarakat untuk menyampaikan bahwa kita harus mematuhi aturan-aturan yang ada terkait dengan cukai rokok. Penting untuk diingat bahwa sesuai pasal 66A Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai, disebutkan bahwa penerimaan negara dari cukai akan dibagi hasilnya kepada provinsi, kabupaten atau kota penghasil cukai hasil tembakau yang akan digunakan untuk mendanai program atau kegiatan. Saya contohkan yang pertama adalah peningkatan kualitas bahan baku. Itu kegiatannya, Pak. Yang kedua adalah pembinaan industrinya. Yang ketiga adalah pembinaan lingkungan sosial. Yang keempat adalah sosialisasi ketentuan di bidang cukai seperti pada pagi hari ini. Kemudian pemberantasan barang kena cukai ilegal. Sehingga berkaca pada hal tersebut, kita sepakat bahwa peredaran cukai ilegal ini tentunya sangat merugikan negara. Oleh sebab itu, melalui pelaksanaan sosialisasi ini, kami berharap agar seluruh peserta dapat memaksimalkan dan mengikuti sosialisasi ini dengan sebaik-baiknya. Nanti agar Bapak dan Ibu tidak jenuh dalam pelaksanaan ini, kami menyediakan game, Pak. Jadi game nanti berupa aplikasi yang ada sedikit souvenir dari kami agar Bapak bisa bersemangat dalam mengikuti kegiatan ini. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila dalam pelaksanaan kegiatan ini dirasa masih kurang memuaskan bagi Bapak dan Ibu sekalian atau tidak memenuhi protokol kesehatan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka sosialisasi ketentuan di bidang cukai pada siang hari ini saya nyatakan dibuka dan dimulai kegiatannya. Selamat mengikuti kegiatan sosialisasi ini, semoga menjadi amalan bagi kami dan amalan juga untuk Bapak dan keluarga. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecamatan ada pedagang, ada produksi baku dan semuanya. Bukan menghakimi, tapi ini adalah memberikan edukasi. Bagaimana bisa memberikan kita bersama-sama bisa mengawasi tidak ada peredaran rokok ilegal seperti jalurnya Kabupaten Malang, Gembong rokok ilegal. Baik, di siang hari ini sudah ada narasumber kita. Yang pertama adalah Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Kantor Bea Cukai Malang, Ibu Sanja Asbai. Selamat siang Ibu Sanja. Oke. Kemudian ada Bapak Bambang, beliau adalah Bapak Pejabat Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai. Selamat siang Pak Bambang. Sudah kesekian kali itu ya, Ibu Sanja dan Pak Bambang bersama dengan Dinas Kominfo Kabupaten Malang. Baik, saya serahkan kepada beliau untuk memberikan paparannya. Bapak Ibu semuanya nanti silakan bertanya. Dan kita mumpung di sini, kita sampaikan seperti apa, nggak ngerti tanya ya, mumpung ada narasumber di sini. Saya persilakan dulu Ibu Sanja Asbai untuk di siang hari ini. Monggo. Baik, terima kasih Pak MC. Terima kasih Pak Munir. Ya Pak Munir, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Yang terhormat, sebetulnya asisten media yang mungkin saat ini berhalangan hadir
bersama-sama dengan kita sekalian. Untuk itu yang terhormat Kepala Bidang Komunikasi Dinas Kominfo Kabupaten Malang, Bapak Safwan, beserta jajaran. Kemudian yang saya hormati aparat kecamatan dan perangkat desa dalam wilayah Kecamatan Tumpang, serta Bapak Ibu para penjual eceran BKC se-Kecamatan Tumpang. Apa saja yang nanti Bapak dan Ibu perlu ketahui tentang informasi menyangkut ketentuan cukai dan jargon kita pada siang hari ini yaitu gempur rokok ilegal. Nah, lewat kata-kata ini ya, tentu di benak kita akan kita pikirkan bahwa apa sih sebetulnya tujuan dari gempur rokok ilegal itu? Nah, yang paling sederhana dari kalimat ini adalah bahwa adanya kesamaan atau kesatuan pikiran di antara kita yang hadir pada siang hari ini untuk meminimalisir peredaran maupun konsumsi dari rokok ilegal atau rokok yang melanggar ketentuan perundangan di bidang cukai. Sederhananya seperti itu Bapak dan Ibu. Baik, pada siang hari ini pertama-tama kita mengucap syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa kita ada dalam keadaan yang sehat dan dapat menghadiri sosialisasi pada siang hari ini. Saya juga sangat berterima kasih kepada Dinas Kominfo Kabupaten Tumpang yang berkenan mengundang kami dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Malang untuk menyampaikan sosialisasi ketentuan di bidang cukai pada siang hari ini kepada Bapak dan Ibu yang terhormat. Pertama-tama saya mengenalkan dulu rekan-rekan saya yang akan menyampaikan materi pada siang hari ini, yaitu Pak Bambang Trianto. Beliau adalah pejabat fungsional Bea dan Cukai, pemeriksa Bea dan Cukai. Kemudian ada teman saya di hadapan saya, Pak Himbawan dan juga Pak Firman, yang mendampingi kami untuk membantu terlaksananya sosialisasi ketentuan barang kena cukai hasil tembakau pada siang hari ini. Itu perkenalan dari kami, dan saya sendiri adalah Sanja Asbai selaku Kepala Seksi Penyuluhan dan Informasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Malang. Nah, tadi sempat disinggung sedikit oleh Ibu Kepala Dinas, Ibu Anis, bahwa ada kenaikan tarif cukai, ya, kenaikan tarif cukai. Saya sempat tadi dibisikin, Bu, ini berlakunya kapan, gitu ya. Baik, informasi itu akan saya sampaikan sedikit di sini karena PMK-nya sendiri belum keluar ya, Pak ya, Bapak dan Ibu. Tetapi berlakunya nanti adalah Februari tahun 2021, bulan Februari tahun 2021, seperti yang sudah kita baca di medsos ya, bahwa kenaikan itu sebesar 12,5% tarifnya, dan 12,5% tarif kenaikan itu menyangkut golongan pabrik rokok yang memproduksi sigaret putih mesin dan sigaret kretek mesin. Jadi yang SKT, yang jenis sigaret kretek tangan itu tidak mengalami kenaikan. Nah, sedikit yang ingin saya sampaikan di sini tentang semangat dari kenaikan tarif itu sendiri. Ada 5 dimensi dari kenaikan tarif ini dalam satu instrumen. Artinya satu instrumen itu adalah instrumen kenaikan tarif itu sendiri. Nah, pemerintah dalam hal ini mencoba untuk meramu ke-5 instrumen itu tadi dalam ada 5 dimensi tadi dalam satu instrumen. Apa saja 5 dimensi atau pemikiran pemerintah, pertimbangan yang harus diputuskan oleh Menteri Keuangan dalam hal ini untuk kenaikan tarif tersebut, supaya ada keseimbangan, ya, keseimbangan dalam hal ini. Pertama, dimensi yang pertama yaitu tentu saja mempertimbangkan kesehatan, ya, kesehatan masyarakat Indonesia
yang akan mengkonsumsi barang kena cukai, dalam hal ini rokok, ya, BKC. Nah, dimensi kesehatan ini khususnya kepada anak-anak di bawah umur, kemudian remaja, kemudian kaum perempuan, Pak. Karena kaum perempuan ini juga harus dijaga, jangan sampai mereka juga senang rokok, ya Pak ya. Kenapa demikian? Karena mereka nantinya akan menurunkan atau melahirkan generasi penerus bangsa ini. Nah, itu semua bertujuan sesuai dengan visi Republik Indonesia, visi dan misi dari negara Republik Indonesia untuk melahirkan atau untuk memunculkan generasi penerus atau SDM yang unggul demi Indonesia maju. Ya, nah dimensi kesehatan itu tadi ada, kemudian juga ada dimensi saya lupa ya, tapi saya mencatat ada juga, mungkin Bapak dan Ibu juga sudah membacanya ya, tapi yang saya ingat itu adalah dimensi itu tadi bahwa Menteri Keuangan sangat konsen terhadap kesehatan masyarakat Indonesia. Lalu ada dimensi apa lagi? Pertimbangan tenaga kerja pada industri rokok. Nah, kenapa SPM dan SKM yang dinaikkan tarifnya? Karena di sini kan memakai mesin ya kebanyakan dan tidak menggunakan banyak tenaga kerja. Itu sebabnya pertimbangan itulah maka tarif cukai dinaikkan untuk jenis produksi BKC, SKM, dan SPM. Kemudian apalagi dimensi lainnya? Dimensi lainnya adalah mempertimbangkan petani penghasil tembakau yang ada di Indonesia, ya, di berbagai daerah. Ya, kebanyakan mungkin di Jawa Tengah ya Pak ya, penghasil tembakau. Kemudian di NTB penghasil tembakau terbesar. Nah, itu harus dijaga supaya mereka pun tetap bisa menanam, kemudian mereka bisa tetap menjual hasil tembakau tersebut. Nah, dimensi lainnya yaitu tentang yang saat ini menjadi concern kita, yaitu gempur rokok ilegal, yaitu peredaran rokok ilegal. Nah, pertimbangan keempat tadi ditambah dengan satu lagi yaitu penerimaan negara. Penerimaan negara menjadi pemikiran atau dimensi yang kelima. Jadi urutannya itu paling belakang. Artinya bahwa pemerintah tidak mengedepankan semata-mata penerimaan negara dalam hal ini, tapi lebih dari menjaga kesehatan masyarakat, kemudian pertimbangan dari tenaga kerja yang ada di Indonesia, ya, kemudian petaninya. Nah, itu yang menjadi pertimbangan tadi dalam satu instrumen, yaitu kenaikan tarif. Nah, bisa dipikirkan bagaimana konsentrasinya pemerintah dalam hal ini, kehati-hatian pemerintah untuk memutuskan kenaikan tarif cukai rokok untuk tahun 2021. Mungkin itu sedikit yang dapat saya sampaikan tadi yang seperti disinggung oleh Ibu Anies tentang kenaikan tarif rokok untuk tahun 2021. Nah, mungkin kalau tugas dan fungsi kami, mungkin Bapak dan Ibu yang hadir pada siang hari ini, sedikit saja saya sampaikan untuk mempersingkat waktu karena sudah siang sekali ya Pak ya, kita mulainya dari jadwal yang direncanakan yaitu jam 10. Tugas kami dalam hal ini adalah mengawasi peredaran atau lalu lintas barang yang masuk dan keluar wilayah Republik Indonesia. Itu adalah tugas kami. Kemudian pemungutan bea masuk dan cukai. Nah, itu adalah tugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang diamanatkan kepada kami sebagai pegawai bea dan cukai di seluruh Indonesia dimanapun berada. Khususnya di Malang ini kami sebagai pemungut cukai. Jadi cukai itu bukan pajak ya, dia merupakan pajak tidak langsung. Nanti akan disampaikan oleh pemateri Pak Bambang. Sekilas saja saya menyampaikan itu, dan fungsi kami dalam hal ini adalah memfasilitasi perdagangan. Sama dengan siang hari ini yang kami lakukan, yaitu kami melaksanakan fungsi itu tadi, memfasilitasi perdagangan. Jadi ada fasilitas dari perdagangan yang ada di Indonesia yang dititipkan ketentuannya kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk melaksanakan ketentuan itu tadi. Nah,
Makanya itu adalah salah satu yang menjadi fungsi kami. Ada 4 fungsi kami antara lain yaitu memungut biaya masuk, ya, cukai dan pungutan negara lainnya, kemudian melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang berbahaya bagi kesehatan masyarakat di Indonesia. Kemudian masuknya seperti narkoba, kemudian barang-barang yang membahayakan kesehatan masyarakat Indonesia. Itu adalah fungsi kami. Saya sudah menyampaikan tugas dan fungsi kami, Pak. Nah, nanti biar Bapak dan Ibu tidak bosan, pemateri akan memulai materi yang akan disampaikan pada siang hari ini. Untuk itu kepada Pak Bambang, saya persilakan sebelum menutup, saya ingin menghimbau kepada Bapak dan Ibu yang hadir pada siang hari ini, kiranya dapat menjadi kepanjangan tangan kami Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk bersama-sama meminimalisir peredaran rokok ilegal yang ada di Kabupaten Tumpang. Baik bapak-bapak, ibu aparat desa, ya, aparat kecamatan ya, kecamatan Tumpang ya, maupun penjual BKC hasil tembakau yang ada di Kecamatan Tumpang. Mari bersama-sama kami berupaya mencegah peredaran rokok ilegal yang marak di Kota Malang. Dalam hal ini khususnya di Kecamatan Tumpang. Itu adalah himbauan kami, dan kami berharap Bapak dan Ibu sekalian berkenan untuk melaksanakan hal ini sehingga bersama-sama pemerintah kita mencegah peredaran rokok ilegal yang ada di bumi atau Kota Malang ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti apa yang disampaikan Ibu Sanja, bahwa kita di sini sama-sama bagaimana kita bisa mengawasi peredaran rokok ilegal, karena Tumpang juga salah satu peredaran rokok ilegal yang cukup tinggi. Saya tadi melihat bapak-bapak yang merokok, saya tanya, rokok itu legal atau pilihan, Pak? Oh, legal, alhamdulillah. Ya. Ada pilihannya kan ya. Baik, berikutnya narasumber berikutnya nanti kita buka pertanyaan Bapak Ibu ya, dari pejabat fungsional pemeriksa bea dan cukai kantor bea dan cukai Malang. Baik, sebelumnya kalau saya bilang Ibu saja, oke. Baik, kalau saya bilangnya cukai jawabnya yes. Kalau saya bilang rokok ilegal jawabnya no, gitu ya. Kalau gembur rokok ilegal jawabnya semangat, gitu ya. Baik, cukai yes, rokok ilegal no, gembur rokok ilegal jawabnya semangat. Cukai, rokok ilegal, gembur rokok ilegal. Oke, tepuk tangan yang meriah untuk kita semuanya. Luar biasa. Semangat, jangan ngantuk Bapak Ibu semuanya, karena topik ini sangat bermanfaat buat kita semuanya. Bukan menakut-nakuti pedagang yang di sini gitu ya. Kalau saya sama dodolan rokok ilegal enggak, cuma bagaimana kita mengedukasi masyarakat bagaimana agar kita semuanya tidak menjual rokok ilegal. Baik, terima kasih sekali lagi Ibu Sanja, suaranya luar biasa, lugas, paket tapi lugas luar biasa. Ini belum tahu wajahnya loh ya, coba dibuka wajahnya sedikit kan tahu gitu ya. Baik, berikutnya adalah Pak Bambang memberikan laporannya selagi, silahkan disimak, ada dopres yang akan dibagikan. Pejabat fungsional pemeriksa bea dan cukai kantor bea dan cukai Malang, Pak Bambang memberikan laporannya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Baik, kami langsung ke materi ya. Setelah pembukaan sudah disampaikan oleh Ibu Sanja, sudah gamblang mengenai kantor bea cukai dan fungsi tugasnya. Nah, mungkin di antara Bapak Ibu selama ini belum pernah mengenal ya, atau mungkin tidak tahu apa itu kan bea cukai. Mungkin yang lebih dikenal kantor pajak. Jadi mungkin bertanya-tanya apa itu kantor bea cukai, tugasnya apa? Nah, jadi kantor bea dan cukai adalah merupakan kantor di bawah naungan Kementerian Keuangan yang tugas
pokoknya melaksanakan sebagian tugas dari Kementerian Keuangan. Pita cukai yang asli, ciri-ciri pita cukai yang asli, warna merah berwarna terang, biru minimal panjang 10 cm, kuning teks Indonesia atau hijau disertai tanggal dan bulan pembuatan. Ciri pita cukai yang asli. Mulai. Industri yang sehat adalah merupakan fungsi dari merah pendapatan cukai, biru pengawasan cukai, kuning kerjasama ekonomi atau hijau kebijakan terpusat dan kontinu. Padahal tadi ini sama moderator Mas Munir sudah dihilang ini. Terciptanya iklim usaha atau industri yang sehat. Kesimpulan tadi yang saya kasih clue ini. Dari sekian banyak yang nggak kaget cuma 13 menit. Oke, pertanyaan ke-7. Rokok impor atau produksi dalam negeri yang berada di perdagangan bebas dan dijual memenuhi ketentuan undang tersebut? Ini tidak memenuhi. Oh, memenuhi. Salah apa ya? Ini seharusnya tidak memenuhi. Oke, tidak memenuhi. Tidak memenuhi. Sudah paham kalau tidak memenuhi. Merah rokok merah, biru rokok biasa, kuning rokok ilegal, dan hijau rokok kemasan. Sudah paham? Loh, sudah paham tidak memenuhi kata Bapak tadi loh. Masih ada yang warna hijau. Pertanyaan terakhir, Pak, ingat ya, paling cepat jawab, paling cepat dan benar dapat nilai tinggi. Pertanyaan terakhir, dari contoh barang berikut mana yang kena cukai? Etanol, minuman rasa-rasa anggur, kertas papir, atau tisu beralkohol? Mudah ini. Rosso. Ayo. Kurang 3, 2, 1. Kita lihat. Wah, betul aja yang betul. Jajaran 3, bagus pokok. Bagus pokok, silakan maju. Bang. Yang tertinggi ini siapa ya? Kita. Jangan-jangan ini yang tidur. Oke, tepuk tangannya. Kasih umur dari publik untuk diberikan, ya. Bu, campur rokok ilegal. Perkenalkan, saya Bambang Prianto dari kantor Bea dan Cukai tipe Madya Cukai Malang. Dalam hal ini, dengan adanya dilaksanakan sosialisasi ini dengan tujuan untuk agar masyarakat di daerah Kecamatan Tumpang, khususnya Kabupaten Malang pada umumnya, agar paham mengenai ketentuan cukai, yang harapan kami supaya masyarakat Kecamatan Tumpang dan sekitarnya paham tentang
peraturan cukai, tentang cukai rokok, tentang rokok yang resmi, agar mereka paham untuk dapat memberikan sumbangsih masyarakat Kecamatan Tumpang agar rokok ilegal bisa ditumpas sampai akar-akarnya. Demikian, semoga apa yang disampaikan dalam sosialisasi ini bisa berhasil untuk pemahaman kepada masyarakat Kecamatan Tumpang dan sekitarnya. Saya Sanja Asbai sebagai Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Malang berada di sini dalam rangka sosialisasi ketentuan di bidang cukai dengan tema Gempur Rokok Ilegal. Kami berharap dengan adanya sosialisasi ini, maka peredaran rokok ilegal yang masih marak di Kecamatan Tumpang dapat diminimalisir dan berdampak pada penerimaan negara, yaitu penerimaan cukai yang akan dikembalikan kepada pemerintah Kota Malang dan terbagi sampai ke Kabupaten Malang dan Kecamatan Tumpang. Oleh sebab itu, melalui sosialisasi yang kami laksanakan ini, kami berharap dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.